Karena menurutku ya pakai pet gratisan sama pakai spread lebih cuan mana bang. Nah, jadi yang membentuk harga ini mahal dan murah itu bukan masalah AI agent yang mana. Baik, selamat datang kembali di channel GF Network. Kali ini kita membahas kembali aplikasi penghasil uang Xworld, dan kali ini saya membahas ya lebih detail tentang potensi ya keuntungan dari AI agent yang baru saja akan dirilis oleh aplikasi Xworld. Nah, pastinya teman-teman akan bertanya, gimana sih bang kok biar aku tuh cuan bukannya nambang malah rungkat ya? Itu biasanya teman-teman itu karena tidak bisa melihat tren. Oleh karena itu teman-teman ya pastikan jangan skip video ini, karena takutnya nanti teman-teman itu tidak mengerti dan akhirnya malah salah masuk, bukannya cuan malah rungkat. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Nah ini ya teman-teman ya, jadi memang si Xworld itu sudah merilis ya, sudah ada tanda-tanda ya dengan adanya AI agent yang baru, namanya itu adalah FanGPT. Ini kita lihat ya, dan sekarang dia sudah membuka ya untuk ya orang-orang yang berkesempatan untuk penambangan awal. Jadi dia sudah akan mengundi dengan beberapa syarat tentunya. Jadi pastikan teman-teman yang akan mendapatkan itu kemungkinan besar adalah orang yang berkontribusi gitu dalam perkembangan dari ya ini fitur dari mining AI agent di aplikasi Xworld. Selain itu buat teman-teman yang ngehold atau tidak menjual dengan terburu-buru, tentunya sebuah token dari AI agent yang sebelumnya itu akan memiliki kesempatan untuk ikut menambang. Dan yang terakhir itu kesempatan buat orang-orang yang baru aja daftar. Jadi yang baru aja daftar itu masih punya kesempatan untuk menambang lebih awal. Apa sih bang kok harus nambang lebih awal ya? Ya ini pentingnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh perhatikan, yang menjadi kerugian ya seperti ini misalnya, yang menjadi kerugian kita semua itu ketika teman-teman itu salah masuk tuh ketika misalnya ya kita cek aja di Fox EQ ya, ini kemarin ya cukup top gitu kan, kita cek aja max. Nah di sini teman-teman, jadi kalau mau cuan itu memang harus ikut penambangan awal. Nah di sini kalau teman-teman dapat undangan, saya sarankan buat yang dapat undangan ya bisa diundang dan bisa menambang lebih awal, sebaiknya dimanfaatkan ya, join dan ikutan menambang. Dan saya sarankan ya, kalau menurut saya pribadi nih, pendapat saya pribadi, kalau mau untung itu sebenarnya pakai NFT ya, pakai Xspread. Jadi teman-teman harus modalnya double ya, jadi harus beli Xspread dan yang selanjutnya membeli power computing ya, atau daya komputasi itu kan tidaklah permanen, artinya teman-teman itu hanya berlaku 90 hari. Nah di waktu 90 hari ini teman-teman ya, potensi cuannya kalau teman-teman tuh udah masuk di awal, di sini tuh teman-teman sudah ngumpulin token. Nah udah mulai ngumpulin token, ngumpul, mulailah dibuka untuk umum, akhirnya semua orang pada masuk. Nah ketika semua orang pada masuk, harga mulai bergerak naik. Nah disinilah potensi cuan. Nah yang salah teman-teman tuh hanya memperhatikan ya itu hijaunya saja, tapi tidak pernah diperhitungkan atau diprediksi. Misal nih teman-teman tuh kalau join di sini kan udah ngumpul tuh tokennya. Ketika di sini sudah ada tanda-tanda kayaknya mau turun, teman-teman tuh sudah punya tokennya. Jadi kalau dijual itu sudah anggapnya sudah balik modal lah, minimal seperti itu. Udah nggak rugi banget gitu loh. Nah sialnya buat teman-teman semua yang masuknya baru di sini. Nah ada di tanggal berapa nih? 14 bulan 6 misalnya kayak gini. Baru nambang sedikit ya, modal belum balik sudah pada ngejual. Nah jadi seperti itu. Jadi nggak perlu peduli sebenarnya, nggak perlu peduli dengan dia hijau atau merah sebenarnya. Kalau hijau ya memang gitu ya, ini tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda menurutku ada yang pada masuk lah kayak gitu. Nah ini terjadi yang menurutku unik itu adalah si Bit Hero gitu. Kebetulan aku juga nambang di sini kan. Jadi aku tuh hampir apa ya teman-teman, masuk itu yang menurutku aku kena sial itu cuma di sosialin X ya, makanya aku bisa ngomong kayak gini. Kemarin semua pada fokus gitu, pada fokus di mana tuh, di sini DI Tour. Aku nggak kebagian, akhirnya aku nambangnya yang di tempat lain, aku nambangnya di Bit Hero. Memang dia pertumbuhan tuh nggak signifikan lah, aku pikir lambat gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, dia naiknya lambat, naik tinggi, turun, sekarang tumbuh lagi tuh. Ini menurutku hebat nih si Bit Hero nih, habis drop bisa ini ya, bisa naik lagi kayak gitu, bisa resistensinya ada gitu. Nah jadi kemarin-kemarin itu yang top ya,
paling top populer itu misalnya kayak iTour, Socialin-X, kemudian Fox EQ, apalagi nih. Ini kan semua kayak apa ya, jadi perebutan untuk semua itu bisa masuk gitu, bisa ikutan mining. Tapi menurutku ya, dari beberapa kali itu aku ya istilahnya gini lah, aku ada sialnya juga itu ikutan Socialin-X. Aku mining loh teman-teman. Ya, cuman aku udah nggak berharap banyak gitu dari sini karena memang aku udah masuk nih di sini ya. Masuk, kita cek di history, aku udah 33 hari. Gitu kan. Ini token udah tak jual-jual aja Socialin-X karena udah salah masuk gitu. Masuknya telat lah intinya gitu. Di hari ke-33 mundur gitu ya, misalnya kita hitung mundur gitu, kayaknya aku masuk tuh udah di posisi di sini gitu kan. Jadinya dapatnya udah tinggal ampasnya ketika udah 33 hari aku udah ketinggalan nih teman-teman. Nah, beda cerita ketika aku kemarin tuh masuknya di BitHero. Nah, BitHero aku memang udah dari awal udah nambang loh teman-teman ya. Jadi aku punya kesempatan ngumpulin walaupun udah kayaknya tumbuhnya lambat gitu kan. Ya sabar lah, intinya bersabar. Malah yang nggak diprediksi malah naik tuh. Tuh kayak gitu. Nah, begitu juga ketika yang kemarin ini baru aja launching ya si Fox EQ. Semua orang pada kesini, bahkan aku yakin si para whale atau para paus itu juga masuk ke sini gitu loh. Tapi perhatikan tuh, ngedrop juga kan sekarang. Nah, kemarin pada berebut nih di sini. Jadi aku malah nambangnya itu di Astrosec. Nah, jadi aku memang kesini nih teman-teman. Ya jujur aja nih, udah balik modal aku ya. Ini baru berapa hari nih teman-teman. Perhatiin tuh, baru 10 hari sudah modalnya kan $25 tuh. Nah, aku udah ngumpul nih sekitar ya lumayan lah ya. $36 kayak gitu. Kalau dipikir-pikir kan dia juga sempat lambat, sempat menurun tapi naik lagi gitu kan. Ada supportnya lah kayak gitu, jadi bisa naik lagi. Nah, saya harap ya ini bisa tumbuh lagi. Kenapa ini ada kemungkinan tumbuh? Nih teman-teman perhatikan ya di sini ya, tentang about nih, market capnya sudah 1,3 M ya, dengan jumlah miner itu 1.300-an. Nah, bayangkan dengan sekian ini teman-teman ya, dia tuh udah harganya udah cukup maksimal loh ini ya, di 0,01 tuh ya kayak gitu. Sedangkan si Fox EQ ya itu tadi 1.300 yang mining ya. Fox EQ dia dengan harga yang hampir sama tapi penambangnya berapa? Udah 2.800. Artinya kan 2 kali lipat nih teman-teman ya. Kurang lebih hampir 2 kali lipat lah kayak gitu. Nah, ini aja dengan harga sama dan malah harganya makin hancur kayak gitu. Juga sama kayak BitHero. Kemarin kan juga sama, nggak dipedulikan. Tapi sekarang menurutku Astrosec ini udah lumayan harganya lebih tinggi, kemarin pada ketinggal tuh. Nah, jadi saranku teman-teman ya, kalau ini saran aja ya, nggak harus diikuti. Buat teman-teman yang mendapat undangan di FanGPT, kalau dapat undangan ya join aja, karena itu kesempatan emas teman-teman tuh bisa menambang lebih awal. Dan saya sarankan kalau bisa, kalau punya ada budget lebih loh ya, kalau ada budget lebih pakailah NFT Express, beli Express kayak gitu. Tapi kalau nggak punya ya silakan aja, karena menurutku ya pakai pet gratisan sama pakai Express lebih cuan mana bang? Menurutku ya lebih tetap cuan di Express. Tapi ya kan semua orang tidak punya budget yang lebih, jadi ya nggak perlu dipaksakan, apalagi sampai hutang. Menurutku nggak perlu juga gitu loh. Nah, begitu juga ketika ada AI agent yang baru kayak gini, apa kamu ikut nambang bang? Kalau aku pribadi mungkin FanGPT nggak akan ikut. Nah, aku ya kenapa? Karena aku udah 3 loh teman-teman ya. Astro, BitHero sama Socialin-X. Ini Socialin-X ini udah nggak tak anggapnya rugi gitu aja. Tapi kemungkinan di Astro sama di BitHero nih aku masih cuan. Ya 2 itu yang aku fokusin. Nah, buat teman-teman yang nggak dapat kebagian untuk menambang awal di AI agent yang baru di FanGPT ini teman-teman ya, menurutku ya 2 ini yang silakan teman-teman masuki, BitHero atau Astrosec, terserah yang mana begitu. Nah, buat teman-teman semuanya ya, kalau pingin harganya ini tidak hancur ya, tidak hancur, kita perhatikan tuh di sini Astrosec di bagian rank ini kan ada yang ngehold nih, dia ada 2% ini yang ngehold 1 orang nih ya, dia udah punya 400-an ribu lah ya, 400.000 sekian nih ya. Ini kalau ngejual si para whale ini ya, ini harga akan hancur. Nah, jadi strategiku gini teman-teman, kalau teman-teman memang mau harga ini nggak hancur dan masih tetap bisa cuan ya, bisa cuan. Kalau merah ya, misal di minggu mana, misalnya di sini terus drop ini kan kemarin. Aku yakin teman-teman tuh kemarin pada panik dan ngejual. Kebetulan aku tidak ngejual. Jadi benar-benar aku dari awal nambang sampai hari ini tuh aku nggak ngejual. Bahkan mungkin aku sampai beberapa minggu ke depan juga nggak akan jual.
tak biarin aja gitu si Astro ini. Ya, karena apa? Kalau teman-teman tuh merah dikit panik dan jual, ya takut harganya makin drop. Ya ini akan makin drop terus teman-teman. Nah, jadi yang membentuk harga ini mahal dan murah itu bukan masalah AI agent yang mana. Sebenarnya menurutku sama aja, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Yang bikin bagus dan jelek itu adalah kita sendiri yang ikutan mining. Nah, strateginya kalau memang benar-benar harganya tuh nggak pingin anjlok, nggak pengen hancur, misal teman-teman masuk di Astro ya, kayak saya ini mining di Astro. Misal nih teman-teman, nih kan aku udah dapat nih ya, udah dapat misalnya $36. Kalau dipikir-pikir kan aku sudah cuan kan teman-teman, tapi kan kita ngeliat umurnya itu baru 10 hari. Ya kalau prediksiku umumnya harusnya di umur 25 hari, 1 bulan lah. Nah, anggapnya udah aku nambang udah dapat 1 bulan nih, 30 hari kayak gitu. Kalau mau ngejual itu jangan dijual semua. Misalnya ya, aku udah ngumpulin udah dapat $100 gitu, misalnya $100. Tak jual aja misalnya ya 30% aja atau 20% sih sebenarnya, jangan banyak-banyak gitu loh. Misalnya hari ini aku ngejual 10%. Kenapa? Nanti dengan kita ngejual sedikit itu harga kan nggak terlalu berefek tuh. Jadi teman-teman yang lain tuh nggak usah, jadi nggak takut kalau harga jualnya tuh jadi nggak drop gitu. Kalau ngejual sedikit. Tapi kalau saya jual $100 itu, nilai $100 itu tak jual semua, kan jadi memerah gitu, sedikit merah gitu aja. Nanti yang lain tuh ikutan gitu loh. Kayak bola bergulir, jadi udah merah. Apalagi yang baru-baru aja ngerti mining, udah ngeliat merah harganya mau turun udah takut. Takut rugi gitu loh. Ngejual juga makin hancur tuh, harganya nggak akan bertahan. Makanya saranku nih ya buat teman, kalau mau ya di hold, kalau ngejual dikit-dikit aja, misalnya cuma 10%, 20%, misalnya dari $100 gitu yang udah tak kumpulin ya, nilai tokennya berapa gitu kan, nanti dijual aja senilai $10, senilai $10 gitu aja, dikit-dikit. Jadi harga itu nggak akan terlalu memerah gitu, jadi masih ada yang masuk, ada yang ngejual gitu loh. Jadi masih imbang gitu loh teman-teman, jadi harganya stabil. Menurutku kayak gitu, itu idenya gitu loh. Tapi kan kembali lagi ke teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya aku ya, Bang yang bagus mana? Nggak ada yang bagus gitu, nggak ada yang jelek. Bagus dan jelek tergantung kita teman-teman. Nah, makanya buat teman yang nonton ya, yang rencananya mau mining di sini di AI agentnya Xworld, yang apalagi yang baru ya kayak gitu, kalau mau join. Tapi kalau ditanya aku nggak akan join kayaknya gitu kan, karena udah 3 menurutku ya nggak perlu juga semua harus ditambang, harus ikutan gitu kan. Tapi kalau misal dapat dan ada uang lebih sih nggak masalah gitu loh. Tapi kalau aku nanti dulu deh, maksudku aku mau yang lain kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mendapat undangan di sini, silakan aja, lebih baik dimanfaatkan. Nah, kalau ditanya Bang, kira-kira iTour Socialin X bisa nggak naik lagi Bang? Bisa gitu loh. Bisa aja teman-teman. Intinya kuncinya satu, jangan panik dan jangan FOMO. Kayak gitu ya. Ada hijau dikit, ikut masuk. Padahal ikutnya udah telat. Udah di sini, udah di pucuk baru masuk. Padahal teman-teman tuh harus nambang, nunggu dulu beberapa hari baru tokennya ngumpul. Nah, tapi kan udah ngedrop, teman-teman panik, dikit belum untung udah dijual. Nah, itu salahnya. Makanya udah kayak gunung apa ini kayak gini, gunung Merapi ini jadinya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen Socialin X ini dinaikkan, ya ayo gitu loh. Silakan komen mana nih AI agent yang mau kita pertahankan. Tapi sarannya satu ya, semua yang join, saya nggak bilang nggak boleh jual, boleh, tapi jualnya jangan banyak-banyak gitu loh. Misalnya dikit-dikit tapi rada rutin, tapi dikit-dikit aja biar harga itu tidak ngefek banget gitu loh teman-teman. Kenapa kok ini ngefek banget? Karena market capnya menurutku tuh kecil, cuma 1,2 juta kayak gini. Apalagi ini di bawah 1 juta nih masih Bidero. Tapi Bidero ini menurutku rada oke, rada unik gitu kan. Tuh si Astro ini udah 1,3 kayak gitu kan. Kalau udah 100 juta bahkan 1 miliar market capnya ya, 1 miliar ini ya market cap di AI agentnya ini, mungkin ada yang ngejual senilai 1 juta token, mungkin nggak terlalu ngefek gitu loh, karena udah market capnya gede gitu, jadi udah lebih stabil. Nah, market cap kecil ini resiko teman-teman, apalagi yang cuman kayak kita ini, ikan lele, ikan teri ini udah kalah sama ikan paus gitu kan. Mereka modalnya besar teman-teman, sekali ngejual ngefek lah. Nah, itu sih saranku gitu ya. Jadi kalau ditanya teman-teman itu yang bagus yang mana Bang? Semua bagus asal teman-teman mengerti kapan waktu masuk dan kapan waktu keluar. Kalaupun merah kayak gini jangan khawatir. Nah, sekarang kayak Fox EQ.
mau diperbaiki enggak? Ini kan merah terus nih, karena udah takut ngejual lagi, tuh sama, ini turun terus. Wah, parah terus nih ngedropnya. Nah sekarang kalau teman-teman pengen memperbaiki yang sudah terlanjur masuk di sini, ya udah ayo di hold, koinnya di hold, karena kan aku nggak nambang nih di Fox EQ kayak gitu teman-teman. Ya sekarang kembali lagi, padahal si Fox EQ itu menurutku unik ya, teman-teman bisa cek video di bawah itu yang tentang liquidity mining itu sebenarnya sudah aku bahas, cuman kemarin aku uploadnya tuh di Facebook. Ya nanti kalau memang bisa tak upload juga di sini, karena kemarin ada pembatasan di akunku YouTube ini. Ya, jadi aku sementara kemarin uploadnya di Facebook. Makanya teman juga follow di Facebook saya ya, GFNet.net, dan juga sosial media yang ada di bawah ini. Takutnya ketika nggak bisa upload di sini tuh aku masih bisa update gitu loh. Aku coba diupload di mana-mana kayak gitu, dan join di grup Telegram pastinya lah paling aman. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau aku ditanya mana yang bagus, sebenarnya nggak ada yang bagus dan jelek. Kembali lagi ke kita. Dan menurutku ya ini saran aja buat Xworld. Saran buat Xworld. Menurutku dengan munculnya AI agent terlalu cepat kayak gini, menurutku kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Saya yakin ya komunitas itu yang join di sini itu berharap kan dapat profit. Nah kalau baru nambang beberapa hari kayak di Fox EQ, ini kita cek ya teman-teman, dia sudah jalan berapa nih? 20 hari. Baru 20 hari tapi harganya udah hancur nih. Ya menurutku nggak worth it gitu loh. Jadinya orang ini market belum tumbuh, masa baru sebentar nih tanggal 14 bulan 6, dia startnya tanggal berapa? Ya, baru berapa ini, bulan 6 tanggal 4, di sini udah mulai turun di tanggal 15 teman-teman. Berapa hari itu udah hancur gitu loh. Harusnya ya sebulan lebih lah kayak gitu udah mulai ada yang jual-jual, mungkin udah masuk akal kan. Nah itu jadi gimana nih teman-teman. Nah ini saranku buat Xworld, janganlah terlalu sering mengeluarkan. Mendingan ini contoh kayak Fox EQ, dia udah ngeluarin aplikasi. Aku sebenarnya udah ngecek dan udah testing juga sih, kayak gitu kan. Dan dia sudah ada liquidity mining juga. Ini kan sebenarnya untuk menahan harga biar nggak drop. Cuman aku memang belum join di sini. Jadi gimana nih teman-teman semuanya gitu loh. Ya mau digas yang mana ya? Menurutku pribadi ini buat Xworld, mending si NFT ini Xplat ini tolonglah dikembangkan, nggak cuma nambang dan ini. Terutama untuk fitur sewa nih, rentalan ini nih, untuk fitur menyewa ini tolonglah dimaksimalkan lagi biar yang punya NFT ini nih tetap ngehold, nggak jual-jual juga gitu loh. Nggak, saya ngeliat di grup tuh pada ngejual. Nah itu kan sayang ya, maksudnya belinya mahal dijual murah, ini menjadikan harganya hancur. Walaupun dengan cara Xworld itu biar ini nggak dijual-jual di market, jadi nggak transparansi nih. Kalau memang kita ngomongnya semangat blockchain ya, semangat kripto ya, harusnya kita jual berapa aja ditampilin dong, jangan di filter dong. Di bawah 500 volt nggak ditampilin ya, berarti kan si Xworld mencoba ya biar kayaknya bikin narasi si NFT ini harganya mahal-mahal. Iya, tapi siapa yang mau beli dengan harga 500 volt kayak gitu kan? Pasti orang ujung-ujungnya minting ya, minting kayak gini. Kalau ditanya sekarang dibanding beli di market, lebih untung beli minting ya, mending mencetak beli di Xworld-nya. Cuman kan ini apa bedanya gitu, Xworld kayak ngejual terus, ini si stok pet ini jadi nggak ada artinya gitu, karena dia bisa dicetak berulang kali gitu. Menurutku kurang bagus sih. Ini saran aja buat si Xworld, kalau bisa dilimit nih, cuma ada 1000 atau 10.000 pet gitu. Setelah itu udah nggak bisa diminting, caranya harus beli di market. Nah harganya kan jadi naik nih, harganya apa nih, pet ini, NFT ini kayak gitu maksudku. Ya ini saran lo ya kalau mau didengar, tapi menurutku kayak gitu. Dan sama fitur rental ini, jadi ketika dia belum mampu untuk membeli karena harganya udah mulai naik kan, mereka bisa rental. Jadi yang punya pet-pet kayak gini juga nggak ngerasa dirugikan gitu loh. Maksudnya dirugikannya apa? Kita sewain belum tentu cuan, yang ada dapat penyakit. Bisa statusnya ini masih aman ya. Misalnya yang saya sewakan nih di sini, petku yang asli nih, yang dulu aku minting gitu kan. Tuh kena weakness nih sampai layer 1, dan mana ada yang sampai layer 10 gitu loh teman-teman. Nah ini tak kembalikan ke teman-teman semua ya, apakah setuju dengan saya atau enggak. Ya nggak harus setuju sih, terserah. Cuma kalau ditanya mining mana bang yang cocok ya kayak gitu. Dan menurutku pribadi ya, ketika ada merah-merah ini, kalau teman-teman tuh malah mau serius ya, kita kompak gitu loh. Ayo kita kompak mau masuk mana nih,
saya tak coba tambahin gitu, misalnya di Socialin X kan ini jelek nih, ayo kita up lagi nih Socialin X, cuman nggak bisa satu orang gitu loh, karena lawan kita tuh paus teman-teman. Di sini ada yang masih ngehold nggak? Tuh ada 1 juta nih, yang ada 1 juta ini dia pun masih menunggu gitu kan, mau jual masih rugi gitu kan. Nah, makanya ayo di Socialin X kalau memang mau masuk, ayo masuk bareng-bareng, dan syaratnya satu, boleh dijual tapi jangan semua, jualnya tipis-tipis aja loh, dikit-dikit kayak gitu. Tapi kalau semua orang kompak, aku yakin ya aman gitu, harganya nggak parah-parah banget, jadi semua bisa dapat cuan nih teman-teman. Tapi kalau sistemnya kayak gini, FOMO masuk, waktu hijau masuk, giliran waktu merah pergi, ya teman-teman ya cepet belum cuan udah apa ya. Kalau aku prinsip yang aku tanemin ya di sini tuh, siapa yang sabar, siapa yang tenang, dia bakalan menerima profit, menerima keuntungan dari siapa? Dari orang-orang yang nggak sabar. Makanya saya sabar aja, udahlah. Ya namanya udah main di sini tuh ada resiko rugi pasti ada. Ya udah, makanya harus siap, makanya jangan pakai uang panas. Kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung ya, satu saranku ya, kalau dapat undangan di AI agent yang baru di sini di VanGPT, silakan saja ya. Saya nggak akan jelasin ini apa, yang jelas kayak ChatGPT lah, konsepnya seperti itu. Cuma kan sebenarnya para miner tuh nggak terlalu peduli dengan ini apa ya, dia backgroundnya apa, sebenarnya nggak peduli. Kayak si Fox EQ bikin kayak AI untuk baca game poker gitu kan. Sebenarnya kalau aku pribadi ngapain, aku nggak pernah main poker gitu kan. Jadi ya kadang ya nggak guna aja gitu, kita tuh yang kita pikirin cuan aja di sini nih ya. Kalau teman setuju ya silakan komen, kalau enggak ya nggak apa-apa kan, bebas-bebas aja kan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, itu hanya masukan aja buat temen yang mungkin masih bingung kapan masuk kapan enggak. Ya itu, kalau dapat undangan ya join aja, digas aja di awal. Tapi bagi yang terlambat silakan pilih. Kalau aku sih amannya di BitHero. BitHero ya udah cukup ngeri-ngeri sedap, karena udah 8.500 orang yang mining ya, artinya udah banyak. Menurutku yang masih terbuka cukup mudah, cukup oke itu masih di 1400 nih minernya loh, number of miner atau holder, orang yang sedang mining dan menyimpan ya tokennya tuh ada masih 1400, jadi masih kecil gitu. Tapi kalau yang udah gede ya pasti lah nambahnya dapatnya dikit juga gitu loh teman-teman. Masanya tokennya tuh dapatnya sedikit, ini udah 2800 si Fox EQ. Nah kayak gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman kalau memang punya saran masukan boleh-boleh aja, ini hanya pendapat pribadi ya, jadi saya nggak bilang teman-teman harus ikutin saya, karena bisa aja yang saya prediksi salah gitu kan, karena saya cuman ya hanya melihat pola-pola aja, dan teman-teman harus mempelajari riset ya, dan tolong dibaca ya, tolong dibaca atau ditonton video-video panduan yang sudah saya buatkan. Jadi sebenarnya pertanyaan teman-teman tuh banyak sekali yang berulang, dan sebenarnya panduan lengkapnya sudah saya buatkan, ada di deskripsi atau di komentar. Kayak gitu ya. Jangan lupa ikuti saya di beberapa sosmed, Telegram, TikTok, Facebook, linknya ada semuanya. Silahkan di joinin semua dan kita bisa sharing untuk teman-teman semuanya. Saya harap informasi yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, selamat mencoba, tetap semangat dan ciao.